Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Riswanto, dan masih di New Are You Channel, YouTube channel ya. Dan di kesempatan kali ini akan dibahas terkait dengan apa itu literasi dan apa itu plagiarism ya. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada suatu hal yang bisa disampaikan ya buat teman-teman semua. Oke, ini bibliografi singkat saya. Nama saya Riswanto, lahir di Sukabumi 19 Juli 81. Oke, profesi dosen dan aktivitas sebagai editor dan reviewer di beberapa jurnal ya. Oke, juga ini adalah ORCID ID saya atau data terkait dengan penelitian. Ini ID Scopus saya, lalu ada WOS, Publon, dan juga Google Scholar, dan juga Sinta ID ya. Oke, selanjutnya di session kali ini ada beberapa bagian atau beberapa sesi ya akan dibahas ya. Mulai dari apa itu literasi, yang kedua literatur itu apa, lalu studi literatur itu bagaimana, apa sih plagiarism, lalu selanjutnya terkait dengan tool plagiarism checker, jenis dan sanksi plagiarism, juga ada contoh perilaku yang melanggar plagiat, dan juga ada tips juga trik ya terkait dengan yang berhubungan dengan baik literasi maupun plagiat. Oke, sebelum saya lanjutkan ke chapter yang pertama, saya beritahu bahwa di session pertama, karena ini akan berkaitan dengan materi kita ya, karena ada kaitannya dengan kode etik penelitian juga. Jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan videonya, mungkin bisa dilihat ya di video sebelumnya, ataupun bisa langsung nanti di akhir bisa klik di kolom deskripsi ya. Nah, di sini dibahas terkait dengan etika, lalu pelanggaran kode etik itu bagaimana, apa sih kode etik peneliti itu, dan bagaimana kode etik kita sebagai penulis itu dibahas di bagian kode etik penelitian. Jadi silakan untuk dilihat saja ya, saya langsung, mudah-mudahan juga ada manfaatnya insyaallah. Oke, selanjutnya ada chapter 1 terkait dengan apa itu literasi. Dan literasi itu iya, kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis dalam perkembangannya. Definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jadi, jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Oke, selanjutnya secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, teman-teman, yaitu literatus ya. Jadi, yang mana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Nah, selanjutnya bahwa ini ada beberapa versi ya literasi menurut para ahli ya, versi para ahli. Yang pertama adalah menurut Elizabeth ya, bahwa kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Selanjutnya ada Harvey ya, mengemukakan bahwa literasi itu suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Ada Jack Cody juga mengatakan suatu kemampuan seorang dalam membaca dan juga menulis. Merriam dalam kamus online-nya menuliskan suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca dan menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Itu terkait literasi menurut Merriam ya, di Webster kamus online. Oke, selanjutnya ada juga menurut UNESCO mengungkapkan bahwa literasi itu seperangkat keterampilan nyata
terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Ada juga yang mengatakan kemampuan membaca dan menulis menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat disebut juga literasi menurut Alfa Berta. Oke, di sini ada lagi yang mengungkapkan bahwa kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Ini diungkapkan oleh National Institute for Literacy. Nah, Education Development Center mengungkapkan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. Namun, lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan pengalaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan juga membaca dunia. Oke, itu ya terkait dengan literasi ya, pengertiannya. Selanjutnya terkait dengan tujuan. Apa sih tujuan dari literasi? Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan seorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang keenam adalah menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat yang luas. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang hingga lebih bermanfaat. Oke, itu terkait dengan tujuan. Nah, sekarang manfaatnya teman-teman. Manfaatnya adalah menambah perbendaharaan kata ataupun kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak ya, karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Manfaat yang ketiga dari literasi ini adalah mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Dan yang keempat, kemampuan interpersonal seorang akan semakin baik. Lalu, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Yang kedelapan, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan seorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Oke, itu manfaatnya dari literasi. Ada jenis-jenisnya teman-teman. Jenis-jenis literasi adalah dalam hal ini meskipun penggunaan istilah literasi sudah sangat jamak atau sangat banyak digunakan di berbagai bidang, namun pada dasarnya istilah tersebut tetap merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Mengacu pada literasi, berikut ini adalah beberapa jenis literasi ya. Yang pertama ada literasi dasar, literasi kepustakaan, literasi media, teknologi, dan juga visual. Oke, mudah-mudahan nanti di session selanjutnya kita akan bahas secara tuntas ya terkait dengan tekniknya, bagaimana misalkan membuat literasi, bagaimana secara jenis-jenisnya, bagaimana contoh dan lain sebagainya, kita akan dibahas di session-session video selanjutnya. Oke teman-teman, masuk ke chapter yang kedua, yaitu terkait dengan literatur review ya. Oke, literatur review itu adalah sebuah ataupun berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas
tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada rumusan masalah. Literatur review berisi ulasan rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain sebagainya tentang topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Oke, itu ya terkait dengan pengertiannya. Oke, literatur review, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang akan dicobakan di sini. Nah, semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Nah, ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya, kode etik penulis. Jadi teman-teman, bagi yang memang mau lihat, silahkan bisa dilihat di session atau video sebelumnya. Ya, jadi suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir 3 tahun terakhir ya biasanya, dan memadai. Selanjutnya, peran literasi atau literatur review dalam penelitian ya. Pertama, memberikan justifikasi atas pentingnya tema penelitian yang diangkat. Yang kedua, memberikan kerangka pemahaman atas tema yang diteliti, termasuk perdebatan dan isu-isu sentral yang terkait. Yang ketiga, menyajikan riset-riset dengan tema terakhir atau terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu, termasuk pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang diajukan. Lalu, persoalan-persoalan apa saja yang diangkat, serta bagaimana riset tersebut dilakukan. Ya. Jadi itu ya terkait dengan literatur review, kaitannya dengan riset ataupun penelitian. Nah, selanjutnya adalah yang keempat teman-teman, bahwa literatur review itu menunjukkan pemahaman atas kritik terhadap riset-riset sebelumnya, dan menunjukkan pemahaman atas teori-teori terutama yang terkait dengan tema yang diteliti dan bagaimana teori-teori tersebut diaplikasikan dan dikembangkan. Menjadi landasan untuk menyusun desain riset dan kerangka teoritis atas riset yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kontribusi atau sumbangan nilai tambah dari riset yang sedang dilakukan dibanding dengan riset-riset sebelumnya. Oke, selanjutnya manfaat dari literatur review dalam riset ya, ataupun dalam penelitian. Yang pertama teman-teman, memahami dengan baik sejarah perkembangan dari tema riset yang diangkat serta berbagai kontroversi yang melingkupinya. Yang kedua, memahami dengan baik konsep-konsep kunci, gagasan, studi, model, atau maupun model utama yang terkait dengan tema-tema yang Anda teliti. Yang ketiga, mampu mendiskusikan gagasan-gagasan yang berkembang dalam konteks yang sesuai dengan penelitian yang Anda lakukan. Dan yang keempat adalah mampu melakukan evaluasi atas hasil karya orang lain. Jadi kita bisa mengkritisi juga ya, kalau ternyata kita referensi untuk literatur review-nya itu sangat mumpuni. Oke, selanjutnya terkait dengan teknik literatur review ya. Teknik literatur review itu ada 4 macam ya. Pertama adalah compare, yaitu mencari kesamaannya berdasarkan landasan teori dari berbagai sumber dan pendapat para ahli. Jadi dicari itu kesamaannya apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah kontras, mencari ketidaksamaan. Nah, ini sama halnya dengan compare, hanya yang dilihat adalah bagian yang berbeda. Dan yang ketiga adalah memberikan pandangan setuju atau tidak setuju pada satu pandangan dengan menghubungkan lebih dari satu pandangan atau melakukan sintesa. Dan yang selanjutnya adalah membandingkan ya. Jadi mencari keunggulan dan kelemahan dari sebuah penelitian. Oke, itu teknik literatur review teman-teman. Yang chapter yang selanjutnya adalah terkait dengan studi literatur. Nah, jadi
Tadi mulai dari apa itu literasi atau literatur, yang kedua adalah yang disebut literatur review, dan sekarang terkait dengan apa sih studi literatur itu. Oke, fenomena riset pada kesempatan kali ini ya, ataupun di kondisi saat ini adalah pada masa COVID ya. Jadi peneliti kemungkinan besar tidak melakukan secara face to face, jadi tidak boleh melakukan penelitian. Banyak yang tidak boleh melakukan penelitian langsung ke lapangan ya. Adanya penegakan social distancing ya, jadi ataupun jaga jarak ya. Selanjutnya, beberapa lokasi penelitian tidak menerima pihak luar untuk meneliti wilayah kerjanya, sehingga para peneliti yang terbiasa melakukan studi lapangan secara langsung ya akan mau tidak mau terbatasi ya geraknya. Nah, studi literatur lah akan menjadi salah satu solusi ya teman-teman. Oke, apa sih studi literasi itu? Nah, hampir semua penelitian memerlukan studi literatur ataupun pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan. Keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka ya. Nah, perbedaannya yang utama adalah terletak pada tujuan, fungsi, dan kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian itu ya, antara apakah itu riset kepustakaan ataupun riset lapangan. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian atau riset desainnya atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologinya. Oke, selanjutnya, sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan di atas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya adalah bahwa riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja, tanpa memerlukan riset lapangan. Dengan demikian, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Oke, yang selanjutnya adalah bahwa penelitian kepustakaan dan studi pustaka ataupun riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi kepustakaan atau studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka atau literatur review, dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Oke guys, sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, supaya channel ini senantiasa memberikan faedah bagi semuanya dan senantiasa berkembang menuju lebih baik. Oke, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, dan karena subscribe itu gratis guys. Oke, terima kasih, selamat bertugas dan selamat bahagia. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Selamat menyimak. Oke teman-teman, selanjutnya adalah meskipun merupakan sebuah penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber-sumber pustaka ataupun dokumen-dokumen yang ada. Pada riset pustaka atau library research, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal penyiapan kerangka pemikiran atau kerangka penelitian ya, ataupun riset desain atau desain riset ya. Akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian secara langsung. Nah, selain data,
Beberapa hal yang harus ada dalam sebuah penelitian supaya dapat dikatakan ilmiah juga memerlukan hal lain seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya. Akan tetapi, sumber dan metode pengumpulan data dengan pengambilan data di yang ada di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Meskipun terlihat mudah, studi literatur membutuhkan ketekunan yang tinggi, teman-teman, agar data dan analisis data serta kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu, dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang optimal. Meskipun analisis yang matang, ataupun begitupun analisis yang matang diperlukan dalam hal ini, dan mendalam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terkait dengan studi literatur, dengan demikian penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena ada proses pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Variabel dalam penelitian studi literatur bersifat tidak baku. Data yang diperoleh dianalisa secara mendalam oleh penulis. Lalu, data-data yang diperoleh dituangkan ke dalam subbab-subbab sehingga menjawab rumusan masalah yang dituangkan dalam penelitian. Oke, selanjutnya ada metode literatur. Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Nah, jadi bisa ya. Lalu selanjutnya, catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Oke, metode penelitian literatur. Dalam penelitian literatur kuno, analisa yang sering digunakan adalah pendekatan filologi. Pendekatan filologi ini untuk mengetahui informasi mengenai masa lampau pada masyarakat yang meliputi berbagai segi kehidupan dapat diketahui oleh masyarakat masa kini melalui peninggalan-peninggalan baik yang berupa benda maupun karya-karya tulisan. Oke ya. Jadi untuk filologi ini berasal dari bahasa Latin, teman-teman, yang terdiri dari dua kata, philos dan logos. Ya, philos artinya cinta dan logos artinya kata. Logos berarti juga ilmu. Jadi, filologi itu secara harfiah berarti cinta pada kata-kata atau senang bertutur kata. Itulah sebabnya filologi selalu asik dengan kata-kata. Kata-kata dipertimbangkan, dibetulkan, diperbandingkan, dijelaskan asal-usulnya, dan sebagainya, sehingga jelas bentuk dan arti-artinya. Jadi mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita akan bahas terkait dengan filologi secara khusus ya. Jadi supaya jelas, tapi mungkin karena ini pembahasannya terkait literasi dan juga plagiat, mungkin kita akan hanya selewat saja. Oke, masuk ke chapter ke selanjutnya teman-teman, terkait dengan setengah dari pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan apa itu plagiarisme. Nah, plagiarisme berasal dari bahasa Latin. Plagiari ya artinya penculik, plagi yaitu menculik. Melihat akar dari kata di atas, nyatalah bahwa plagiarisme dalam penulisan makalah ilmiah mengandung unsur penganiayaan intelektual karena terjadi pengambilan secara paksa kata-kata atau gagasan tanpa seizin dari pemiliknya. Inti dari pengertian plagiarisme merupakan
pemanfaatan atau penggunaan hasil karya orang lain yang diakui sebagai hasil kerja diri sendiri tanpa memberi pengakuan pada penciptanya yang asli. Oke, plagiarisme itu, sedangkan plagiarisme mengacu pada praktik mengklaim pujian atas kata-kata, ide, dan konsep orang lain. Plagiarisme dari diri mengacu pada praktik menampilkan karya yang diterbitkan sebelumnya seolah-olah baru. Ya, oke. Selanjutnya adalah aturan terkait dengan plagiarisme ini. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah terkait dengan Mendiknas nomor 17 tahun 2010 terkait dengan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi. Yang kedua adalah yang terbaru Perka nomor 6 2013 tentang kode etik penulis atau peneliti ya, sorry. Ya, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis. Nah, ada jenis plagiarisme itu dinamakan self plagiarism. Apabila karya sendiri sudah pernah diterbitkan sebelumnya, maka tatkala kita mengambil gagasan tersebut, semestinya dicantumkan rujukan atas citasinya. Bila tidak, ini dapat dianggap sebagai autoplagiarism atau self-plagiarism. Jenis plagiarism ini sebenarnya dapat dianggap ringan, namun bila dimaksudkan atau di kemudian hari dimanfaatkan untuk menambahkan kredit akademik, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran berat dari etika akademik. Oke, selanjutnya cara menghindari, teman-teman. Nah, pertama, memakai, menganalisa, membahas, mengkritik, atau merujuk hasil karya intelektual orang lain boleh dilakukan selama kaidah pemakaian tetap beradab. Yang kedua, rangkuman hasil karya orang lain atau melakukan parafrase pada bagian khusus pada teks dengan cara menguraikan menggunakan kata-kata sendiri. Dan nyatakan sumber gagasan dan masukkan sumber-sumber yang dipakai dalam daftar rujukan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata asli penulis juga diperkenankan dengan cara memberi tanda kutip pada kalimat yang dipakai, selain tetap menyebutkan sumber gagasannya juga, teman-teman. Oke, selanjutnya terkait dengan tools plagiarism checker ya. Nah, ya untuk terkait dengan tools ini sebelumnya akan dipaparkan alasan pentingnya plagiarism checker ya. Pertama, menunjukkan sejauh mana originalitas penelitian dan artikel yang kita publikasi. Nah, jadi yang kedua, mengukur kebaruan saat dibandingkan dengan penelitian yang lain. Yang ketiga, adanya usaha untuk menghargai hasil karya yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah termotivasi agar senantiasa jadi pribadi kreatif dan selalu berinovasi. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan jenis-jenisnya ya. Nah, ini jadi untuk plagiarism ini ada beberapa pilihan, teman-teman. Di antaranya adalah ada Turnitin, ada CheckerX, ada Crosscraft, ada Urkun, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tergantung ya, kembali ke kebiasaan dan kemampuan dari para penulis ya. Silahkan mau pakai apa saja. Oke, untuk terkait dengan prakteknya atau misalkan keterangan lebih lanjut terkait dengan tools yang digunakan untuk plagiat checker, kebetulan ada video ya, link videonya ada di deskripsi nanti. Nah, sudah ada videonya terkait dengan English and Plagiarism Checker ya, bagaimana melihat ngecek grammar gitu ya dan lain sebagainya, bisa langsung dilihat di salah satu video juga ya di channel yang lain. Oke, selanjutnya adalah jenis dan sanksi plagiarism. Oke,
Yang pertama adalah pasal 12, masih di pasal 12 ya. Sanksinya bagi mahasiswa, karena kita akan soroti mahasiswa ya, karena rata-rata yang menggunakan yang banyak menulis itu antara mahasiswa dan dosen ya. Oke, ataupun peneliti gitu kan. Yang pertama adalah mahasiswa. Yang pertama adalah teguran ya. Yang kedua adalah peringatan tertulis. Yang ketiga penundaan, pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah, jadi berat banget ya melakukan plagiarisme itu. Yang keenam, pemberhentian dengan tidak hormat. Dan yang terakhir adalah pembatalan ijazah apabila mahasiswa tersebut telah lulus. Oke, selanjutnya adalah masih pasal 12 ya. Ini nanti ada undang-undangnya juga ya. Di depan tadi udah ada terkait dengan pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi ya. Nah, yang pertama sanksinya adalah teguran. Yang kedua, peringatan tertulis untuk dosen atau peneliti. Yang ketiga, penundaan pemberian hak. Yang keempat, penurunan pangkat dan atau jabatan akademik ataupun fungsional. Yang kelima, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai profesor atau jenjang utama bagi yang memenuhi syarat. Yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status dosen atau peneliti. Yang ketujuh, pemberhentian tidak hormat dari status dosen atau peneliti. Dan yang terakhir adalah pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Oke, itu terkait dengan konsekuensi ya, ataupun sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa, dosen, dan juga para peneliti. Oke, masuk ke chapter ke-7, contoh perilaku yang mengandung plagiarisme ya. Oke, mungkin masih banyak contoh-contoh, tetapi mungkin saya akan contohkannya beberapa saja di session kali ini ya. Misalkan teman-teman, seorang dosen A melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen B. Di sisi lain, dosen B menggunakan sebagian data penelitiannya untuk menulis disertasinya. Nah, jika terjadi kesamaan antara kalimat, data tanpa kaidah rujukan dalam laporan penelitian dan disertasinya, maka salah satunya ada unsur plagiasi. Apalagi jika telah dilakukan publikasi, pasti akan terlihat ya yang plagiasi itu yang mana. Yang kedua, tipsnya adalah bagaimana tips untuk mengatasi ini? Berikan penghargaan dengan melakukan rujukan sesuai dengan kaidah yang baku antar dokumen yang digunakan untuk penulisan sumber data. Tuliskan sumber aslinya saja ya, atau sumber primernya. Jadi karena tidak boleh mengambil data dari hasil kerja orang lain. Jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk supaya tatkala misalkan melakukan penelitian, ini terjadi juga untuk mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan ada dosen, si A itu adalah dosen dan si B itu adalah mahasiswa, tetap harus seperti itu. Harus dituliskan rujukannya sesuai dengan penulisan atau kaidah yang baku antar dokumen yang digunakan, baik misalkan dokumen penelitian ataupun karya tulisnya atau disertasinya. Oke, contoh yang kedua teman-teman, misal seorang dosen membimbing KTI, karya tulis ilmiah ya, boleh itu KTI, boleh skripsi, tesis dan lain sebagainya. Mahasiswa dan dosen mempublikasi hasil KTI tersebut ke sebuah jurnal. Nah, ini bukan plagiasi atau pelanggaran kode etik jika mahasiswa sebagai penulis pertama. Yang kedua, jika mahasiswa tersebut menulis buku berdasarkan bahan atau data ataupun kalimat dari KTI tersebut dan ada kesamaan isi dengan jurnal yang telah dipublikasikan tanpa kaidah rujukan, maka buku tersebut mengandung plagiasi.
Jadi seharusnya buku tersebut mengacu pada jurnal yang sudah dipublikasi. Yang selanjutnya, jika buku yang ditulis mahasiswa tersebut terlebih dahulu, maka artikel jurnal tersebut mengandung plagiasi. Artinya tadi kan menulis buku dulu, menulis jurnal, mempublikasikan dulu, baru menulis jurnal. Atau misalkan mempublikasikan jurnal dulu, baru mempublikasikan buku. Maka jurnalnya yang harus dirujuk gitu kan, karena publis duluan. Sedangkan sebaliknya, jika bukunya yang diterbitkan dulu, baru jurnal, maka mau tidak mau jurnal tersebut pasti mengandung plagiasi. Mahasiswa dan dosen melakukan plagiat gitu ya. Caranya supaya tidak plagiat ya tadi itu, tetap dituliskan rujukannya gitu ya. Nah, keempat, jika penulis buku yang mengandung plagiasi tersebut ditulis bersama mahasiswa dan dosen, maka keduanya termasuk pelaku self plagiarism. Ya, jadi sudah mempublikasi KTI, ya jadi peneliti ini melakukan penelitian, kasarnya begitu. Lalu setelah itu dipublikasikan pada jurnal, dan setelah itu ditulis pada buku juga. Nah, mau tidak mau melakukan auto plagiasi ataupun self plagiarism ya. Oke, selanjutnya untuk hal yang terakhir atau chapter yang terakhir adalah terkait dengan tips and trick ya, terkait dengan ini. Oke, apa saja tips menulis yang baik? Pertama, mengikuti petunjuk penulisan karya tulis. Yang kedua, tidak menggunakan kata ataupun menggunakan data dan hasil olah data tertentu secara berurang tanpa kaidah acuan. Ya, jadi harus lihat kaidah-kaidah acuan untuk menulis atau menggunakan data juga. Yang ketiga, melakukan rujukan yang diambil langsung dari sumber aslinya. Yang keempat, menulis semua sumber acuan di daftar pustaka. Yang kelima, tidak melakukan klaim atas hasil penelitian yang dibiayai pihak lain, misalnya sponsor dan lain sebagainya. Yang keenam, mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berhak. Biasanya ada acknowledgement ya di bagian akhir, biasanya pas publikasi itu ucapan terima kasih itu, atau misalkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya misalkan untuk siapa ya yang telah membimbing, memberikan kesempatan dan lain sebagainya, juga yang telah membiayai. Oke, yang terakhir adalah gunakan bahasa yang baik. Oke, itu ya untuk bagaimana menulis yang baik. Ya teman-teman, selanjutnya adalah terkait dengan trik ya. Ini terkait dengan sesi terakhir, trik hindari plagiarism. Yang pertama adalah tidak melakukan copy paste kalimat dari karya ilmiah lain. Yang kedua, tidak melakukan penambahan teks dari karya ilmiah lain. Yang ketiga, tidak melakukan substansi kata sinonim ya dari kalimat pada karya ilmiah lain. Jadi dari selanjutnya, tidak melakukan pengubahan kalimat aktif jadi pasif atau sebaliknya dari karya yang lain. Dan yang selanjutnya adalah lakukan parafrase ya, membuat kalimat lain tapi idenya sama dengan mencantumkan sumber acuan sesuai kaidah yang berlaku. Oke teman-teman, materi trik dan strategi parafrase insya Allah akan dimuat di session selanjutnya. Jadi mudah-mudahan masih bisa stay tune di channel ini, karena channel ini dibangun untuk senantiasa kita berbagi ya sedikit banyak terkait bagaimana menulis. Nanti pun akan dibahas mulai dari halnya bagaimana menyusun judul sampai dengan publikasi ya. Jadi judul, proses, proposal, penelitian, olah data dan lain sebagainya kita akan bahas di channel ini. Jadi silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar misalkan tetap Anda bisa mengetahui info-info terbaru dari channel ini. Oke, yang terakhir ini adalah daftar reference ya. Teman-teman bisa nanti cari kembali di
sesi ini ataupun dilihat saja nanti di buku-buku yang dijadikan rujukan untuk bagian-bagian ini ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah ada. Sekian dan sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.